Oke, halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Kembali lagi di YouTube channelnya Yudi Fresh. Kali ini aku kedatangan tamu lagi. Sebenarnya dia temanku waktu kuliah dulu di Malang, dan dia saat ini lagi pelatihan bahasa Jepang di Tokyo. Dan di Tokyo itu juga tempat pelatihanku dulu, dan sekarang dia udah tinggal berapa hari lagi bakalan selesai pelatihannya, dan kebetulan dia hari ini bisa sempetin waktu untuk apa ya istilahnya bincang-bincang atau interview. Oke, aku mau panggil tamu kita hari ini, namanya Ella Lintang. Sebelumnya silahkan mau perkenalan dulu, silahkan Ella. Bahasa Indonesia ya, Yud? Iya, pakai bahasa Indonesia aja lah. Ya. Selamat malam, teman-teman. Saya Ella Lintang, asal dari Malang. Dulu sekolah kuliahnya di Poltekkes Malang sama Yudi, asal dari Jawa Timur. Makasih. Dari Jawa Timur. Kamu dari Malang dulu, itu Malang mana ya? Aku Malang Selatan sih, Yud. Jadi kalau dari kota tuh masih 1 jam. Apa sih? Oh, Gunung Legi. ngaruh tuh. Oke, jadi bakalan sedikit tanya-tanya tentang Ella juga. Soalnya aku juga baru tahu berapa bulan terakhir ini ternyata Ella juga di Jepang juga, padahal dulu kuliahnya satu angkatan padahal. Oke, jadi pertanyaan pertama, kenapa sih kok pengen kerja di Jepang? Apa memang karena ada teman-teman yang atau senpai yang ke Jepang makanya pengen ikut juga, atau memang dari dulu pengen dan punya ketertarikan sama Jepang gitu? Kalau ketertarikan sama Jepang sih dari dulu sih ya, suka kayak komikonan. Cuma itu aja sih dari SMP. Oh iya, Terus yeah. waktu kuliah kan teman kita ada ya satu, terus nyusul lagi kamu, terus ada lagi satu lagi. Jadi aku orang keempat dari angkatan kita kan ya. Iya, iya. Terus waktu itu kan kerja di Malang, tapi kayaknya kondisi di Malang tuh buat aku tuh stagnan, kayak cuma pulang kerja main kayak gitu. Terus buat aku tuh Hmm. kurang ada kemajuan yang positif gitu loh, Yud. Hmm. Terus aku rasa kok ini nggak bisa nih kayak gini terus. Waktu itu terus ada temanku yang sama di rumah sakit, dia ngajak Hmm. aku, itu loh ada pembukaan apa G2G ke Jepang. Waktu itu Hmm. tahun 2019 aku daftarnya, Oh. tapi temanku masih tahu udah dari Desember 2018. Hmm. Jadi terus, Nah, ini kayaknya kesempatan bagus nih, karena kan aku kayak punya kualifikasi gitu kan. Jadi ya udah coba aja, hmm. Bismillah gitu. Terus itu daftarnya bareng sama teman kamu? Iya, barengnya daftar sama temenku yang ngajak itu, tapi Hmm. dia kurang beruntung. Jadinya Oh. aku aja yang ini sampai di sini. Nah, ini kan aku dengar kamu sekarang lagi belajar bahasa Jepang dan masuk di kandidat Kaigo Fukushiki. Nah, sebenarnya kenapa sih kok milih Kaigo Fukushiki? Kenapa nggak milih yang Kanggoshi-nya gitu? Jadi waktu itu kan 2019, Hmm. STR-ku tuh salah satu persyaratan untuk Kanggoshi itu Hmm. adalah pengalaman kerja di rumah sakit selama 2 tahun. Nah, waktu itu pengalamanku masih 1,5 tahun, nanggung ya, Hmm. sayang Itu banget. setelah Terus, dihitung dari tanggal terbitnya STR kan ya? iya dari tanggal terbit STR, terus mau mepet banget untuk daftar itu masih bulan Mei, tetap nggak kejar pengalaman 2 tahun itu. Terus ya udahlah, terus aku pikir Kanggosi itu belajarnya susah kan ya, lebih susah gitu daripada Hmm. Kaigo. Jadi kemampuanku kayaknya sih belajar bahasa Jepangnya yang Kaigo. Ya udah, akhirnya nggak apa-apa lah, aku ikut yang Kaigo aja gitu sih. Kamu Oh, belajar Kanggosi susah kan? heeh. Iya sih, susah sih. Hmm. Tapi katanya memang Kaigo Fukushiki pun juga sama, maksudnya susah-susah juga. Apalagi kalau pakai bahasa Jepang kan, bahasa Jepangnya dulu yang harus memang diperkuat dulu. Masih kurang sedikit lagi padahal ya. Iya, kurang Terus, dikit lagi. Kalau ngejar yang 2 tahun itu, jadinya nanti mm, malah ikut yang tahun batch berikutnya. selanjutnya kan.
Mhm. sayang, jadinya ya udahlah ikut ini. Hmm, jadi ceritanya kamu kurang makanya pilih yang Kaigo Fukushiki. Terus ceritanya kan kalau yang tahun-tahun sekarang, maksudnya yang terakhir-akhir ini kan ada persyaratan yang harus minimal N5 ya? Sama. Iya, Heeh. waktu aku Itu daftar dulu juga. kalau waktu aku dulu nggak ada persyaratan itu soalnya. Oh iya sih, kita Dan terpaut berapa heeh. keangkatan. Kalau aku batch angkatan ke-10, kamu kan angkatan Ya. ke-14 ya? Berapa? 13. 13 ya Mas Yan ya? Iya, Hmm. ya bisa dibilang angkatan corona. Angkatan corona ya, bener-bener angkatan corona. Tidak Nah, corona. terus gini, apa namanya kan butuh N5-nya standar untuk apa memenuhi syaratnya. Cuman kamu ikut ini apa namanya LPK kayak gitu pelatihan dulu sebelum masuk ke program G2G ini. Jadi waktu itu kan udah tahu persyaratannya, salah satunya punya sertifikat N5 untuk bahasa Jepang ya. Hmm. Terus udah tahu kan waktu itu pendaftarannya mulai Januari sampai Mei. Nah itu kan ada waktu 5 bulan untuk ngejar Hmm. pelatihan. Karena waktu itu aku masih kerja youth. Terus akhirnya dari bulan Januari sampai April itu aku cari lembaga kursus yang Hmm. bisa nyesuaiin sama jadwal kerja aku. Aku kan nge-shift. Hmm. Terus akhirnya ambil yang privat, seminggu 2 kali, 1 kali pertemuan sekitar 90 menit. Jadi kayak Oh, ngebut gitu. Kayak ngerti, heeh. nggak ngerti. Kayak ya udah jalan aja demi apa pegang sertifikat gitu. Tapi Hmm. akhirnya udah dapet. Setelah Hmm. dapat sertifikat itu baru bisa daftar. Oh gitu. Jadi memang ngebut berapa bulan rentangnya itu 5 bulan Iya, sampai Januari dapat. sampai Mei 5 bulan. Tapi panjang juga ya 5 bulan itu untuk tapi nggak secara intensif banget ya setiap hari nggak setiap hari belajar gitu ya. Cukup susah juga ya untuk sampai ke tahap yang pendaftarannya juga. Iya, Terus iya. ngomong-ngomong sekarang kan gimana gimana? Untuk aku yang kurang bisa, ya susah ngejarnya. Tapi udah sampai sampai di tahap sekarang kan berarti udah semangat banget belajarnya juga. Betul ini Alhamdulillah. kamu bakalan kerja di daerah mana? Keterima kerja di mana? Nantinya di Tokushima Keng, di Shikoku. Jauh ya? Oh, jauh ya. Jauh ke Ada bawah senpai juga banget. di situ, orang Indonesia. Banyak, senpainya Oh iya. banyak. Karena aku satu perusahaan itu ada beberapa cabang kan. Itu kalau di Mm. cabangku sendiri itu ada sekitar 10 orang EPA. Oh, ada yang EPA 10 juga. Ada EPA 10. Siapa ya namanya ya? Lupa aku. Kalau EPA Kaigo 10. memang banyak Agus. sih. Bang Agus sama Bang Erwin. Kenal nggak? Agus sama Erwin. Erwin kayaknya kenal deh. Agus Bang yang Erwin itu kalau nggak salah orang ini nggak? Cirebon. Bang Agus Sama itu orang orang Bali mana ya? bukan? Orang Bali. Aduh. Enggak. EPA 10 cuma 2 orang ya. Nggak tahu Hmm. kalau di cabang lain. Hmm. Terus ini, sekarang kan masih proses pelatihan bahasa Jepang nih. Gimana bahasa Jepang itu belajarnya? Susah nggak? Iya. Susah banget ya. Awal Susah susah banget. banget kan. Nah. Ya nggak apa sih. Waktu itu kayak hiragana, katakana, kanji Hmm. itu kayak campur gitu kan. Hmm. Susah hafalinnya, susah nulisnya, terus Hmm. apa ya, sambil kerja juga jadinya kayak pikirannya campur gitu. Tapi Hmm. sekarang Hmm. lebih susah lagi, ya nggak sih? Sekarang lebih Makin susah. makin Uh-uh. susah karena tahu kayak ada ini Iya, iya. apa sih kosakata gitu ya. Ada yang Iya. ragam tulisan, ada yang ragam bicara, terus belum Hmm. lagi mereka ada perubahan kata kerja gitu kan. Hmm. Sama kayak bahasa Jawa kan, ada bentuk sopan, bentuk biasa gitu. Sama-sama. Kalau sama orang tua beda lagi cara bicaranya. Kalau sama yang Nah, sesama atau bawahan bakalan beda. Kayak gitu-gitu. Banyak banget iya, yang harus diperhatiin. Makanya bahasa Jepang memang susah. Kayaknya yang paling susah iya, bahasa Jepang seluruh bahasa di dunia itu. iya, susah. Terus ini kamu udah pernah ini nggak apa namanya ujian JLPT kayak gitu belum? Kalau selama di Indonesia belum, masih Hmm. yang dari lembaga kursus biasa yang apa N5 Hmm. itu. Insya Allah rencananya bulan 7 bulan depan ya
itu ikut Mm-mm. yang Oh, JLPTN di juga. sini, di Jepang ya? Iya, di Jepang, nanti di Tokushima. Oh, Doain oh di lancar Tokushima. ya. Semangat, semangat. Pasti bisa. N3 ya? N3, Amin. N3 Semoga. bisa. Iya, ambil yang N3. Terus kalian kan, ini tadi kamu bilang juga, kalau kalian kan angkatan corona nih. Terus pas Iya, pemberangkatan kayak gitu-gitu ada masalah nggak waktu di Indonesia gitu? kita ada masalah semenjak ini belajar bahasa Jepang di P43 Bahasa di Jakarta. Waktu di Jakarta ya? Itu kan ya, itu dijadwalkan kita belajar 6 bulan dari bulan Mm-mm. Januari. Enggak, dari bulan November Mm-mm. sampai April menjelang Mei. Tapi waktu Mm. itu ada corona kan. Iya. Corona itu sekitar Maret. Terus akhirnya kita baru belajar 4 bulan, pembelajaran dihentikan, kita dipulangkan ke daerah masing-masing, Mm-mm. sambil menunggu keberangkatan, kita belajar online, difasilitasi lewat Belajarnya online. Zoom. Iya, Oh, belajarnya jadi online tapi senseinya juga, sensei Jepangnya juga ada? waktu pembelajaran online dari Sensei Indonesia, jadi ambil kayak dari Sensei LPK gitu, terus mereka ngajari kita Hmm. karena dapat arahan dari BP2MI untuk ngajar Mm-mm. kita, jadi kita ikut. Waktu itu berapa kali ya? Berapa kali? Tiap hari sih Yud ada, tapi cuma 2 jam gitu. Ada yang jam Oh, 2 sampai jam 4, sesuai shift-nya. Kalau yang nggak kerja, jamnya tetap. Kalau yang mm-mm. kerja kadang bisa masuk, kadang enggak gitu. Oh, berarti walaupun kalian udah masuk ke program IPA itu, kalian masih bisa diizinkan untuk kerja juga pas waktu pelatihan di Indonesia, di Jakarta itu? Maksudnya di online itu? Karena waktu itu ini sih ya, karena lama kan nggak ada kabar, kita kapan Oh, berangkat, mm. kepastian juga belum Nggak ada ada gitu. Terus kepastian gitu ya? iya, nggak ada kepastian. Terus akhirnya izin, ada yang enggak gitu. Tapi tetap mereka ada yang kerja. Mungkin ada yang Hmm. waktu itu di Jakarta ada, yang tetap kerja di daerah masing-masing juga ada. Tapi tetap pembelajaran online-nya diutamakan gitu. Susah juga ya. Jadinya Ya, jadwalnya pemberangkatannya juga agak molor gitu jadi. iya harusnya itu habis Lebaran ya, sekitar bulan Juli. Terus jadinya mundur. Untuk angkatanku berangkat ke Jepang itu kan dibagi 3 golongan. Nyampe sini aku pas banget sehari sebelum Natal, itu 24 Desember, Buat Desember. baru bisa nyampe Jepang. Tapi setelah di Jepang full 6 bulan tetap belajar ya. Maksudnya offline ya di Jepang ya semuanya ya. Iya, Di kelas. awalnya ini dulu, awalnya belum offline. Oh ya, awalnya sempat online juga di Jepang juga. Iya, waktu awal Oh. datang itu kan kita belajar online di kamar masing-masing itu Eh. 2 minggu, terus Mm. lepas 2 minggu baru bisa belajar ke kelas bareng teman-teman. Oh, istilahnya kayak karantina di kamar gitu ya. Ya, karantina di kamar sambil belajar online. Tapi kalau di kamar kan harus butuh, pakai HP doang ya berarti belajarnya, atau harus dikasih fasilitas laptop atau apa gitu nggak? Ya, kita dipinjami fasilitas apa? Mm. Pakai tablet, pakai tablet. Hmm. Terus kalau yang nggak bisa pakai router wifi juga, itu selama Mm. 2 minggu. Jadi Oh, kayak nggak gitu. ada alasan, ini sinyalnya nge-lag, HP-ku baterainya lowbat gitu. Jadi tetap pembelajaran lanjut. Naruhodo. Ya, tayang destane. Hmm. Iya. Terus gimana cara belajar yang sekarang udah mulai biasa, kayak masuk kelas gitu ya sekarang ya? Ya, pembelajaran di kelas setelah online 2 minggu bisa Hmm. belajar di kelas. Hmm. Kita masing-masing kelas beda. Ada yang kadang kalau kelasnya lebar tuh 1 meja untuk 1 orang. Kalau yang Hmm. cukupan kelasnya itu ada yang 1 meja untuk 2 orang. Kebetulan kelasku ada yang 1 orang, ada yang 2 orang untuk Hmm. duduknya. Terus kita dibatasi apa tuh, pembatas yang dari kayak kaca bening itu ya. Pakai akrilik gitu ya untuk Akrilik itu, batasin kalian ya. masing-masing Hmm. dibatasi itu. Oh ya, kebetulan Terus tadi kan kamu sempat ngirimin fotonya ya, nanti aku kasih lihat ke fotonya kayak gini.
Jadi apa bedanya? Kayak misalkan kalian harus cuci tangan pakai alkohol dulu masuk kelas, terus harus pakai masker, misalkan harus cek suhu tubuh, kayak gitu ada nggak protap-protap kayak gitu jadinya? Semenjak kita datang di Jepang, hari pertama itu kita tiap hari harus cek suhu. Waktu Oh. karantina, cek suhu, tapi nanti laporannya lewat apa sih online, ada websitenya gitu. Terus selama Mm, sudah masuk ke kelas, tetap cek suhu, nanti mm, kita ada dikasih tabel suhu harian gitu, sampai kita selesai Kensu, harus mm. diisi. Eh, Terus susah ya, maksudnya ribet gitu ya? ribet. Terus kemana-mana harus pakai masker. Misalnya Mm, mau ke ruang cuci pakaian, pakai iya. masker. Untuk ketemu teman juga pakai Mm, masker, jaga iya, iya. jarak, tetap apa sih nggak boleh berkerumun gitu kan. Mm, Kalau setiap mau masuk kelas tuh udah disiapin hand wrap sama ini sih kayak tisu basah antiseptik gitu. Jadi mm, sebelum mulai kelas kita bersihin meja kita yang mau kita pakai. Nanti sore setelah kelas usai, kita juga bersihin pakai tisu antiseptik itu. berarti harus ngelap-ngelap dulu sebelum Iya, apa namanya pelajaran dimulai, terus setelah mau pulang pun harus dilap-lap lagi ya? iya. Kamu dulu nggak gitu ya? Nggak ada. Itu Iya. kan cuma untuk Jadi angkatan aku yang corona deh kayaknya. ngalamin. Iya, khusus corona. Eh, Terus itu sayang. ruang pesta ya, ruang pesta, ruang karaoke, Ah, olahraga basket, bulu tangkis itu semua nggak bisa. Nggak sampai aku oh, selesai kayak gitu nggak bisa. Soalnya kan terus kan corona yang iya model benar. baru ada, akhirnya cuma Ya bisa apalagi di Tokyo ini kan doang. pusat keramaian di sana kan ya. Iya. Terus aku mau tanya nih tentang tahap bukan tahap-tahap sih, maksudnya cara belajar kalian ada bedanya nggak kalau sama yang mungkin angkatan-angkatan sebelumnya? Mungkin kalian juga sempat tanya-tanya ke sensei atau tanya ke senpai-senpai yang dulu. Ada hal yang beda nggak? Maksudnya apa sih yang cuman ada di angkatan kalian mungkin kalau dari segi belajarnya sih? Oh, aku waktu itu karena kurangnya ini sih ya, kurangnya kenalan sama senpai, jadi aku kurang dapat informasi tentang pembelajaran di sini. Kalau kamu dulu gimana? Kalau aku sih dulu juga setiap angkatan mungkin beda sih, cuman kalau aku dulu lebih banyak ke belajar tentang prakteknya ke pasiennya. Jadi kayak role play untuk ngadepin pasien kayak gimana. Ada bukunya kalau nggak salah dulu kayak gitu. Jadi ada percakapan-percakapan yang sering dipakai di rumah sakit kayak gitu, kita role play kayak gitu-gitu. Terus tetap setiap hari, hampir setiap hari sih, kayaknya antara Kotoba itu dihafalin, terus habis itu dites. Maksudnya yang kemarin dihafalin tuh dites lagi. Terus Sukuda itu tiap hari ada. Sukuda itu pekerjaan rumah ya. Maksudnya. Kalau kamu sama kayak gitu juga? Hampir sama sih Yud, kalau punya aku, kalau di kelas tuh kalau pagi jam 9 sampai jam 12 kan, terus lanjut siang setengah 2 sampai setengah 5 itu kalau nggak ada kelas sore. Kalau ada kelas sore nambah sejam, jadi sampai setengah 6. Terus nanti nambah belajar di kamar sekitar 2 sampai 3 jam. Kalau aku tiap 2 hari sekali itu selang-seling. Ada yang hafalan kotoba, kosakata tiap Mm-mm. bab. Mm-mm. Tiap bab itu ada yang kurang lebih 30, kalau yang minimal banget 30 kosakata baru. Hmm. Ada waktu itu sampai banyak banget, tiap bab itu ada yang sampai 50 kosakata Yeah. baru. Itu diseling sama hafalan, iya, kaiwa, percakapan yang biasanya dipakai sama Ryo Sasang di Shisetsu, di Panti gitu kan. Jadi Mm-mm. hari ini hafalan untuk kosakata sama untuk kuis di bab itu. Mm-mm. Yeah, yeah. Besoknya hafalan apa kayak percakapan yang sering dipakai di tempat kerja gitu. Jadi alurnya gitu sampai libur, sampai masuk lagi sama taihengnya. Aku dulu ya, kalau aku pas waktu itu lupa sih, kayaknya
hari Senin sampai Sabtu, kadang masih Sabtu pun juga masih ada pelajaran ya? Gimana Iya, sih dulu tuh? aku sebulan sekali tuh dapat hari Sabtu libur sekali. Terus nanti Hmm. lain waktu di dalam 1 bulan itu Sabtunya cuma setengah hari. Ada yang Hmm. Sabtu itu full, jadi kayak selang-seling gitu. Nggak selalu setiap hari Hmm. Sabtu libur seharian gitu. Hmm. Soalnya aku seingatku juga kayak gitu dulu kayaknya. Terus itu betul yang dipakai sekarang bukunya buku apa kalau kalian? Bahasa Jepangnya. Aku dari P4TK Bahasa di Jakarta itu Minano Nihongo 1. Terus lanjut ke Minano Nihongo 2. Itu belum Mm-mm. sampai selesai karena ada corona kan, jadi tengah-tengah Mm-mm. berhenti. Terus dilanjutin di Jepang, Minano Mm-mm. Nihongo 2. Lanjut Mm. ke Chugyu. Terus setelah itu lanjut ke apa Senmong ya, buku Iya, untuk iya. Buku untuk Senmong, Kaiko. Mm-mm. untuk Kaigo. Terus sama ini Nihongo Somatome untuk yang N3. Oh, iya, iya. Hmm. Itu semua bukunya dikasih ya sama mereka ya? Ya, gratis. Mm. Gratis dan banyak, jangan khawatir. Ya, naruhodo. Sama buku Jadi, Cites juga. kebetulan aku juga mau tanya tentang itu. Apa aja sih fasilitas yang dikasih sama mereka, sama pemerintah Jepang sama Indonesia sih dalam program G2G itu? Misalkan kalau boleh diceritain dari di Indonesia tuh dapat fasilitas apa, terus kalau di pelatihan di Jepang itu dapat fasilitas apa. Untuk teman-teman yang belum tahu sih, kalau pelatihan bahasa Jepang di program G2G itu 1 tahun ya. Jadi 6 bulan di Indonesia, 6 bulannya di Jepang kayak gitu. Mungkin fasilitasnya boleh dikasih tahu yang sekarang tuh kayak gimana sih? Indonesia dulu berarti ya. Boleh, boleh. Untuk yang di Indonesia itu fasilitasnya setiap hari dapat uang saku $10. Mm-mm. Terus buku penunjang belajar itu gratis. Mm-mm. Terus kita ada asramanya gratis, sama makan sehari 3 kali setiap hari. Itu semua gratis. Semuanya gratis Keren ya. ya. Udah kayak Ya, tinggal di suruh belajar aja. istana ya. Ya, Tinggal kayak kehidupan tinggal putri. belajar doang ya. Terus Mm-mm. kalau di Jepang gimana? Di Jepang sama sih, cuma karena dikurskan yen ya, jadi tiap hari itu dapat tunjangan 1.200 yen. Terus ada lagi tunjangan khusus di hari Minggu 2.600, iya 2.600 yen. Mm-mm. Terus buku juga gratis, tempat Mm-mm. tinggal ini kayak hotel sih ya, jauh lebih Iya, bagus dari buku 4TK. jauh banget. Terus kalau di situ Ya jauh seingatku banget. tuh eh, tiap hari itu ada tukang yang bersihin dan setiap Nah, ya betul. kita pulang dari belajar itu kamar udah rapi, udah wangi, udah bersih gitu ya. Ya, suka-suka kita, mau kita minta tolong dibersihin tiap hari juga nggak apa-apa, Iya. mau seminggu 2 kali juga nggak apa-apa. Nanti kalau pengen nggak dibersihin tinggal kasih apa namanya tanda kalau jangan dibersihin gitu boleh juga kayak gitu ya. Ya, cuma gitu aja. Oh, aku mau balik lagi ke yang di Indonesia. Tadi kan kamu bilang setiap hari dapat $10. Jadi kalau misalkan 1 bulan, kira-kira dapat uang sakunya berapa ya? Misal 30 ya, 1 bulan itu 30 hari, dikali $10, berarti $300 ya. Kalau 300 dirupiahin, dolar, $300, misal $1 itu berapa? 15.000. mungkin ya sekitar segitulah, 14 Ya, sampai 15 kalau ribu. sekitar 15.000 berarti kurang lebihnya 4.500.000 per bulan. 4.500.000 per bulan. Dan nggak ngapa-ngapain, Ya, kalian cukup untuk belajar doang, semuanya fasilitasnya udah ada. Dan makan pun juga udah disediain. Terus kalau misalkan di Jepang itu kan setiap harinya dapat 1.200 yen tambah yang hari Minggu, karena hari Minggu kalian nggak bisa dapat makan dari Sokudo ya. iya, Jadi 2.600 yen. iya. Yang sampai sekarang misalkan dapat itu kira-kira berapa yang di Jepang nih per bulan? Karena kita kan ini kadang ada ini apa
yang status darurat Tokyo itu kan, corona. Mhm. Kita cuma hari Minggu dapat tunjangan itu kayak bisa dihitung jari gitu. Jadi mereka tetap di hari Minggu ngasih makan, jadi kita Oh nggak dapat tunjangan. gitu. Jadi Heeh. kita Kalau mereka hari Minggu ngasih makan, kalian nggak dapat uang yang 2.600 yen-nya? betul. Kita lebih Naruhodo. sering kayak gitu. Berarti kalian memang nggak bisa kemana-mana ya? Iya, kita juga ada jam malam jam 8. Terus misalnya ada Mhm. mungkin teman-teman ada senpai atau ada keluarga yang kebetulan deket Kensu. Kan biasanya tahun-tahun Mhm. kemarin tuh bisa nginep ya di luar. Ini Mhm. tahun kita sama sekali nggak bisa. Jam malam benar-benar harus jam 8 udah ambil kunci dari Ukesuke dan udah di Kensu. Oh gitu. Nah, oke. Jadi fasilitasnya lumayan banyak banget teman-teman, nggak usah khawatir dan bahkan kalian dapat uang tiap bulannya, uang saku. Nah, ini aku mau tanya juga nih, kalau waktu aku dulu di pelatihan di Tokyo juga di tempat kamu yang sekarang, dulu aku ada festival Bong Odori waktu musim panas, terus ada juga speech taikai kayak apa namanya perlombaan pidato, terus ada jalan-jalan ke Kamakura, ada Kengaku untuk studi banding di rumah sakit, terus Kengaku juga di pabrik Kao. Kao itu apa namanya salah satu merek untuk kosmetik kalau teman-teman tahu. Terus eh, bisa nonton Hanabi juga di dekat situ kan ada Sumidagawa. Di situ ada Hanabi. Kalau sekarang udah nggak bisa sama sekali ya, nggak ada rencana apa maksudnya, nggak ada refreshing kayak gitu ya. Ya, jadi kita refreshing itu kalau pas libur aja sih kayak keluar bentar gitu. Terus kemana main ke Hyakuen, ke Supa atau kemana. Yang penting nanti jam 8 udah nyampe sini kan. Hmm, Hanami, kalau Hanami sih kita nggak bisa kayak orang Jepang yang pakai apa tuh, pakai tikar, terus kita makan bawa bento di bawah pohon sakura gitu, nggak bisa. Tapi kalau untuk kayak ke taman, di mana bunga sakura itu mekar, terus kita ambil foto sambil jalan, itu masih bisa. oh, maksudnya nggak bisa itu nggak diperbolehin sama pihak TKC atau tempat kalian belajar bahasa Jepang sekarang itu nggak diperbolehin gitu ya? Itu juga, terus dari kayak apa, dari pemerintah setempat juga nggak ngebolehin Oh, ada yang gelar tikar. Jadi tempat untuk Hmm, gelar tikar tuh mereka kasih apa, tanda gitu. Kalau ini nggak nggak boleh ya? boleh, udah Oh, duduk-duduk di sini gitu. Emang ah. ya sama sekali nggak Ah, bisa. berarti kalian refreshingnya ya pas hari Minggu, misalkan kalian keluar sendiri jalan-jalan kemana gitu ya. Yang penting Ya, pulangnya jam 8 malam udah balik lagi gitu ya. iya. Terus harusnya Ya. juga ada tanggaku kayak kamu, akhirnya Hmm. nggak bisa, cuma diganti Zoom online sama perusahaan, sama panti gitu aja sih. Sayangnya. Eh, bosen banget ya, maksudnya nggak seenak waktu aku dulu. Iya, Kalian kasih angkatanku mungkin ada EPA-EPA lain ya, EPA Filipin, sama EPA satu lagi mana? Vietnam. Pak Vietnam. Nah, itu. Jadi kita bener-bener nggak ada temen, cuma EPA Indonesia aja. Terus waktu kita mau selesai Kensu, malah EPA Filipin yang Kang Gosi datang. Mereka baru 2 minggu yang lalu datang, sama Oh, juga. datang ke TKC di situ. Iya, untuk yang Kang Oh, Gosi. gitu. Terus apa dong kegiatannya kalian selain jalan-jalan keluar kalau lagi nganggur gitu, maksudnya refreshingnya apa? Kalau kita sih ya, biasanya pingpong, boleh kan pingpong dalam ruangan Ah, sampai jam 10 malam. Terus hmm, kadang kayak kita kalau bosan banget, kita main ke kamar teman, itu kayak hmm, main apa ya, apa kartu Uno gitu. ya, ya, ya. Oh, Iya, gitu. ada yang juga yang beli gitar, jadi kita Oh, nyanyi-nyanyi gitar. gitu di kamar. Ah, Naruto. Kalau dulu aku kan di situ juga ada tempat karaoke. Dulu Wah, karaokean di bawah itu sambil iya, sampai malam jam 11, setengah 12 juga pernah dulu. Oh, sekarang udah nggak bisa sama sekali ya di situ ya, karaokean juga. sama sekali, sama sekali nggak bisa. Untuk Oh, kumpul-kumpul dalam jumlah jangan. orang yang besar nggak bisa. Iya Ya, loh. ya, ya. Semangat, semangat. Tinggal berapa hari lagi bakalan keluar Sekarang dari situ? sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 12. Tanggal tanggal 12, 10 hari lagi. Tanggal 22 udah check out dari sini.
Oh, oke. Semangat. Oke, yang terakhir bukan pertanyaan siapa ya. Aku minta tolong untuk Ella, mungkin ada pesan buat teman-teman yang pengen bekerja di Jepang, mungkin tips-tipsnya biar apa namanya bisa masuk atau lolos di seleksi program G2G ke Jepang gitu. Jadi emang ini sih ikuti kualifikasi sama persyaratan. Misalnya kalau mau ikut Kanggosi, Mm-mm. persyaratannya sesuai. Kalau memang mantap di Kaiku Fukusisi juga sesuai persyaratan. Terus belajar bahasa Jepang emang susah, Mm-mm. tapi ya tetap semangat gitu. Nanti waktu bosan belajar, ingat tujuan awal untuk daftar program ini. Mm. Terus untuk ngilangin stres, bisa sebentar jalan-jalan atau main kemana, atau mungkin kayak tadi main musik atau gimana. Nanti kalau udah fresh pikiran, bisa lanjut belajar lagi. Pokoknya jangan sampai belajarnya putus. Mm. Itu aja sih. Ya. Ya, semangat. Semangat juga buat Semangat kamu Yusuf. dan teman-teman. Oke, udah panjang banget waktunya, kayaknya udah lumayan. Dan thank you banget, mungkin udah sampai sini aja bincang-bincangnya. Mungkin nanti kalau pas kamu udah masuk ke tempat kerja bisa, kalau ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin pakai bahasa Jepang nanti. Nanti kalau udah pro ya. Udah Oke, pro. thank you banget udah mau ditanya-tanyain macem-macem, udah ngasih waktunya juga, ini udah malam juga. Terima kasih banget. Terima kasih Yud. Oke. Oke teman-teman, gitu aja. Mungkin kali ini aku kedatangan tamu yang beda karena sebelumnya ada dari Pak Kang Wosi, sekarang yang Kaiku Fukusisi-nya, kandidat Kaiku Fukusisi-nya. Semoga bisa bermanfaat apa yang sharing sama Ella kali ini. Dan teman-teman kalau yang pengen berangkat ke Jepang tetap semangat, jangan putus asa, pasti ada jalan. Oke, jadi kalau kalian suka dengan video-video kayak gini, like dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, kita bye-bye dulu. Bye-bye. Bye. Terima kasih ya Yud. Thank you ya. Makasih ya. Dadah.